di seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kali ini kita bicara tentang banjir. Kupang banjir, salah siapa? Kemarin seharian kota Kupang diguyur hujan yang lebat dari pagi hingga malam hari. Dan ketika hujan turun di kota Kasih ini, pada saat yang sama air tergenang di mana-mana, sampah menumpuk di badan jalan, banjir terjadi di mana-mana. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video-video berikut ini. Dan saya memohon izin kepada sahabat-sahabat yang berkehendak baik untuk saya bagikan lagi video-video ini dalam channel ini. Kota Kupang, depan gereja Kota Kupang, banjir. Apa nih? Depan BRI Cabang. Bapak mama yang di rumah bisa lihat. Banjir! Depan Lantas Polda. Ada sungai di tengah kota Kupang. Itu hari hujan. Ini kondisi air tergenang di Liliba. Jadi ketika hujan baru beberapa saat sudah tergenang seperti begini. Banjir lagi di Gua Lortes.
Kita sudah menyaksikan tayangan video-video berkaitan dengan banjir yang terjadi di Kota Kupang kemarin. Pertanyaannya, banjir di Kota Kupang salah siapa? Saya yakin ini bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberikan hujan kepada kita. Hujan itu berkat. Karena itu harus disyukuri. Dan hujan sebagai berkat Tuhan bagi kita mestinya bisa dikelola dengan sebaik-baiknya oleh manusia, makhluk ciptaannya. Yang kedua, banjir yang terjadi kemarin tentu bukan salah alam. Alam punya logikanya sendiri. Bahwa ada musim hujan, ada musim kemarau, itu siklus alam. Jadi, bagaimana supaya Kota Kupang tidak kebanjiran? Jangan salahkan alam. Yang berikut, saya melihat fenomen terjadinya banjir di Kota Kupang bukan cuma kemarin, tetapi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Itu merupakan efek dari kesalahan warga kota sendiri. Ya, kita tentu harus menerima kenyataan ini, bahwa di kota ini warga masih membuang sampah sembarangan. Ya, sampah-sampah yang dibuang sembarangan itu akhirnya bisa menyumbat saluran-saluran air yang ada, sehingga ketika hujan sampah itu menyumbat drainase, menyumbat selokan, lalu air mengalir ke badan jalan dan terjadilah banjir. Ini memang akibat dari kurang sadarnya warga kota dalam tata kelola sampah itu sendiri. Yang berikut, banjir terjadi itu karena kesalahan pemerintah selaku pengelola kota. Kita melihat memang pemerintah masih kurang memberikan penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana mengelola sampah. Penyadaran ini harus diberikan secara terus-menerus. Jangan pernah ada kata lelah untuk memberikan sosialisasi, memberikan penyadaran. Tugas pemerintah yaitu memberikan penyadaran, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar, agar taat, agar menjadi orang yang rasional dalam mengelola sampah. Jangan pernah ada kata lelah. Selanjutnya, pendekatan proyek yang terjadi di kota ini. Kadang-kadang kita melihat orang membangun jalan tetapi tidak membangun selokannya, tidak membangun gotnya. Pertanyaannya, air mengalir kemana? Ya, Kota Kupang ini dianugerahi oleh Tuhan dengan topografi yang sebenarnya tidak perlu terjadi banjir, karena kita bukan di daerah yang landai, yang rendah. Topografinya sangat memungkinkan untuk mengelola kota ini terhindar dari banjir. Tetapi karena tata kota yang tidak didesain secara baik dan bertanggung jawab, maka terjadilah banjir seperti yang kita alami kemarin. Pendekatan-pendekatan proyek yang selama ini dilakukan itu kadang-kadang tidak terkonek antara satu jalan dengan jalan yang lain. Gotnya dibangun tetapi tidak terkonek dengan got-got yang lain. Akhirnya ketika datang hujan, air mengalir di badan jalan. Seperti itu. Lalu yang berikut, pemerintah, DPRD, jangan menjadi seperti petugas pemadam kebakaran. Ketika terjadi banjir, ramai-ramai turun ke jalan, menunjukkan kepedulian, keberpihakannya. Oke lah, sebagai bentuk kepedulian kita apresiasi. Tetapi tidak cukup dengan itu. Anda harus melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Karena apa? Kewenangan menata kota itu ada di tangan Anda sekalian. Maka yang penting dilakukan adalah bukan pada aspek kuratif saja, tetapi mesti juga harus dimulai dari aspek promotif dan preventif. Harus didesain regulasinya, harus melakukan pengawasan terhadap regulasi yang ada. Supaya apa? Supaya ketika terjadi hujan lagi, tidak akan terjadi banjir lagi di Kota Kupang ini. Kalau dengan pendekatan sistem pemadam kebakaran, yakin ketika hujan lagi, pasti banjir lagi. Karena kita tidak menyelesaikan
persoalannya di hulu. Kita tidak menyelesaikan sebab musabab terjadinya banjir. Jadi, saudara-saudara sekalian, mari kita kembali ke diri kita sendiri, menjadi warga yang smart, menjadi warga kota yang cerdas, agar kota kita ini benar-benar menjadi smart city. Indikatornya adalah ketika musim hujan tidak terjadi banjir lagi. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati kita.